Ini Romo menyikapi dalam episode yang lalu Romo kan pernah ngendikan bahwa nanti akan terjadi bencana. Nah ini akhir-akhir ini kan banyak Romo bencana, mulai gunung mulai meletus, banjir kan merupakan bencana juga Romo ya. Terus yang baru-baru ini yang rame corona mulai rame lagi Romo ya. Gimana Romo menanggapi tentang bencana-bencana yang terjadi ini Romo? Ya, tadi sangat tinggi. Ketika saya sampaikan tentang akan terjadinya sebuah bencana di tahun 2021 dan ternyata seperti itulah adanya, karena sesungguhnya apa yang terjadi di dalam setiap pergeseran tahun itu sudah diramalkan oleh para pendahulu kita, di antaranya Joyoboyo dan Raden Ngabei Ronggowarsito. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Sang Khalik. Maka tidak heran apabila bisa menyetuskan sebuah ramalan-ramalan setiap pergantian tahun dan tahun sekian akan terjadi itu, dan itu memang ada, hanya saja disampaikan lewat tembang-tembang, lewat saduran-saduran kalimat. Jadi tidak serta-merta dengan kalimat besok akan apa ono ini, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita merumuskannya dan memaknainya. Dan kalau kita mau mewaspadai itu, sekali lagi mewaspadai ramalan, jangan percaya dengan ramalan, tapi waspada, karena yang ramalan itu kadang bisa segera terjadi, namun bisa jadi bergeser pada waktu atau rentan saat berikutnya. Nah, kebetulan saja kemarin saat saya sampaikan di 2001 akan terjadi bencana seperti ini, maka tentang gunung yang meletus, tentang hujan yang tidak ada berhentinya, itu serta-merta adalah uraian dari ramalan-ramalan tersebut. Kok kebetulan waktunya dekat. Jadi kalau tanggapan saya, sekali lagi, kita sebagai orang yang beragama dan percaya bahwasanya kehidupan dan kematian itu ada yang menggarisi. Namun setidaknya kita juga harus mempunyai daya akal serta pikiran. Oh, iki wayahe bencana, aku tak jogo-jogo. Apa yang untuk jaga-jaga tidak lain adalah semakin mendekatkan diri kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta sesuai dengan keyakinannya masing-masing agar terhindar dari pada bahaya tersebut. Tentang bencana ini Romo ya, banyak yang mengatakan bahwa nanti juga akan terjadi yang lebih dahsyat lagi. Apa memang seperti itu Romo nanti untuk ke depan itu? Bukankah saya sampaikan di paparan yang terdahulu, iya betul Romo, bahwasanya nanti munculnya bencana ini berbagai macam. Ada angin yang disertai air, ada bongkahan batu yang menggelinding. Nah, dalam hal ini saya pun berpesan kepada saudara-saudaraku yang mungkin pada saat-saat ini biasanya melakukan perjalanan naik gunung, untuk sementara ini mohon dikendalikan terlebih dahulu agar kita terhindar dari bahaya. Semedi tidak harus naik gunung, semedi tidak harus
melarung di Bengawan, namun cukup di rumah mendekatkan diri kepada Allah. Terus ini Romo ya, yang baru-baru ini masalah corona Romo. Katanya kemarin tahun sudah ada, tapi sekarang Corona. ya ini kalau saya amati Romo, ada banyak orang yang berspekulasi lah bahwa corona nggak akan hilang. Ada juga yang mengatakan, oh golek maring ini hilang. Ada seperti itu gimana Romo untuk yang namanya virus itu tersebut? Tidak akan hilang ya. Tapi bagaimanapun kita tetap mampu untuk berjuang hidup berdampingan dengan virus. Nanti setelah virus corona hilang akan muncul lagi virus HERS, virus apalah pasti seterusnya. Karena kemarin juga sebelum corona juga ada virus MERS. Iya betul. Iya kan? Flu burung juga ada. Virus flu burung. Jadi sekarang gini loh. Kita yang kalau virus ini kan kita tidak bisa melihat kan? Iya betul. Karena yang melihat hanyalah orang-orang yang memang di bidangnya. Gitu. Jadi orang-orang yang di bidangnya, bidang kesehatan, gitu. Ini punya cara bagaimana menemukan bentuk virusnya, orang-orang laboratorium bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau kita kan tidak bisa melihat dengan apalagi virus itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, tak kayak contoh baik, saya beri contoh saja yang bisa dilihat. Hama wereng, hama itu kan bisa dilihat, iya kan? Nah, monggo. Jadi semakin disemprot pembasmi hama itu, kalau dulu ada yang namanya sonte. Sonte itu hewannya kecil-kecil, menempel dengan wit jagung, wit pari, ngentek no godong. Setelah itu walang sangit. Setelah itu homo wereng. Muncul lagi kutu loncat. Loh. Jadi semakin disemprot, nanti akan muncul lagi yang namanya populasi migrasi gitu. Itu. Jadi akan selalu berganti seperti itu. Begitu pula dengan virus. Virus corona ora mbok dintenono ya. Makanya saya kadang-kadang tuh mbok ya diberi kesempatan untuk saudara-saudara kita yang berdagang itu biar bernafas, saudara-saudara kita yang pekerjaannya seniman itu biar berkarya. Mbok ojo diwatesi. Lah nek mbok watesi iki terus kepiye kompensasine kan mesake gitu loh. Tapi ada juga yang mengatakan begini Romo tentang virus ini. Iku lho gak virus, ora apa-apa iku, ora penyakit. Nah, jadi nek misalnya ono wong gawe masker di cuci tangan itu memang sudah simbol. Nah, jadi penyakit corona itu enggak ada, jadi enggak usah takut gitu Romo. Itu gimana Romo ya? Gini ya. Jadi penyakit itu tetap ada. Karena penyakit itu adalah bagian daripada ujian kehidupan manusia. Begitu pula dengan virus. Virus ini ada dan tidak ada orang yang kebal terhadap virus. Gitu. Yeah. Kalaupun ada yang kebal, itu karena imun tubuhnya memang sudah sempurna, tidak punya riwayat mungkin diabetes atau apa, sehingga dia mampu melawan virus. Lantas mengapa kadang-kadang kan lucu juga, ngapain kita percaya dengan virus? Nyatanya orang gila itu nggak pakai cuci tangan, nggak pakai masker, dia nggak lah, apa kita tahu kalau dia itu tidak terkena virus karena dia tidak pernah berkeluh kesah itu. Mungkin juga dia terkena, namun karena dia memang
tidak merasakan apa-apa, enjoy saja gitu. Nah terus lantas bagaimana? Ya kita ikuti saja programnya seperti tapi tidak ikut gila loh ya. Tidak ikut gilanya. Kita ikuti saja enjoy-nya, bagaimana enaknya gitu loh. Jadi kita hidup jangan terkontaminasi dengan virus. Tapi bagaimana kita menciptakan imunitas tubuh kita untuk meningkat, menjaga kesehatan agar virus itu tidak mampu menguasai tubuh kita, tidak bisa membelenggu darah kita. Betul. Oh, berarti kayak gini Romo, kalau kita kaitkan dengan dunia spiritual ya Romo, berarti virus ini memang ada atau memang suatu simbol Romo ya, seperti kayak suruh pakai masker, cuci tangan gitu Romo. Setiap kejadian itu pasti ada maknanya, Mas. Iya, betul. Jadi kayak memakai masker itu pun pernah saya singgung bagaimana lambangnya orang memakai masker, bahwasanya kita mempunyai hidung itu jangan hanya untuk mencium yang buruk-buruk, upayakan mencium yang segar, yang baik. Ojo demen ngambu alaning lian gitu loh. Jangan mencium kejelekan orang lain. Ciumlah diri kamu sendiri. Napas kamu masih bau kok ngelek-ngelek wong gitu loh ya. Mulut juga diberangus juga merupakan lambang bahwasanya bicaralah seperlunya, sewajarnya. Jika memang tidak dipentingkan, maka sebaiknya diam. Terlebih-lebih apabila tidak tahu.